Selamat pagi, nama saya Putu Rosita. Saya dari SMK Negeri 1 Sukawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi gelombang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ini Ibu hitung. Jadi ada 16 orang yang hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dibantu untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Baik, sebelumnya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, ada aturan-aturan yang harus kalian pahami. Untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini, itu adalah materi gelombang ya. Jadi, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian terkait materi ini, link ini sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp grup kalian masing-masing tadi sebelum mulai pembelajaran. Silahkan kalian bisa klik linknya, kemudian jawab beberapa pertanyaan yang ada di sana. Kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Nah, Ibu berikan waktu menjawab 5 menit saja, sepertinya cukup ya. Jadi silahkan klik linknya. Jadi materi kita kali ini, yaitu gelombang ini, masih ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita pada minggu lalu ya anak-anak ya, tentang materi getaran. Apakah kalian masih ingat dengan materi yang kita bahas minggu lalu? Masih, Bu. Oke, jika masih ingat, ada yang bisa menjelaskan apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bola balik secara catur melalui titik timbangan. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Apa saja besaran-besaran yang terkait dengan getaran tersebut? Saya, Bu. Periode dan frekuensi, Bu. Ya, bagus. Ada yang bisa melengkapi? Amplitudo dan simpangan. Ya, bagus sekali. Adakah yang bisa menjelaskan pengertian dari besaran-besaran tersebut? Saya, Bu. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh suatu titik untuk melakukan satu kali getaran. Sedangkan frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan suatu titik selama 1 detik. Oke, lalu untuk amplitudo dan simpangannya? Saya, Bu. Ya, Simpangan adalah posisi benda terhadap titik setimpang, sedangkan amplitudo adalah simpangan maksimum. ya, bagus sekali jawabannya anak-anak. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Karena kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu dengan baik, itu artinya kalian masih mengingat materi pembelajaran kita minggu lalu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini akan ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita hari ini itu ada 5. Silahkan bisa dicermati pada layar kalian masing-masing. Untuk mencapai kelima tujuan pembelajaran ini, maka pada pertemuan kali ini akan dilakukan 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan percobaan dengan alat-alat sederhana dan percobaan secara virtual dengan menggunakan pad. Kemudian setelah percobaannya selesai, maka kalian akan masuk ke tahap kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan diskusi kelompok. Nah, setelah kegiatan diskusi ini selesai, kalian akan melanjutkan kegiatan yang ketiga, yaitu presentasi. Nah, jadi materi ini sangat penting kalian kuasai karena materi gelombang ini sangat terkait pada kehidupan kita sehari-hari, baik fenomenanya maupun penerapannya dalam teknologi. Untuk metode penilaiannya, jadi nanti kita akan melakukan penilaian pengetahuan dengan tes formatif yang akan kalian jawab setelah kegiatan pembelajaran kita berakhir. Kemudian untuk penilaian keterampilan akan dilakukan selama kegiatan pembelajaran, dan ada juga penilaian sikap yang akan dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, silahkan simak dulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan ini ya.
Jadi ini adalah fenomena yang terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Video tentang apakah video ini? Ada yang tahu? Tsunami, Bu. Betul sekali. Apa permasalahan yang ingin disampaikan terkait dengan video yang sudah Ibu tayangkan ini? Saya, Bu. Apa itu tsunami? Apa itu tsunami? Ya, ada yang bisa membantu menjawab? Ayo, ada yang tahu? besar akibat dari gempa bumi, Bu. Oke, ombak besar akibat dari gempa bumi. Ya, bagus sekali jawabannya. Ada yang ingin menyampaikan lagi permasalahan terkait dengan video ini? Saya, Bu, apa yang menyebabkan terjadinya tsunami, Bu? Apa setiap gempa bumi itu menyebabkan tsunami? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Kania? Baik, kalau begitu untuk dapat mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dengan fenomena tsunami yang telah kita saksikan bersama lewat video yang telah Ibu tayangkan, mari kita melakukan kegiatan percobaan sederhana serta percobaan melalui PET. Dan untuk jawaban dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian tadi, silahkan digunakan untuk melengkapi hipotesis pada LKPD yang akan Ibu bagikan sebentar lagi. Baik, Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ibu sudah masukkan kalian ke breakout room. Nanti ketika ada notifikasi atau pemberitahuan untuk masuk ke breakout room, kalian silahkan klik join ya, anak-anak. Nah, untuk anggota kelompoknya Ibu akan tayangkan lewat PowerPoint ya. Untuk link LKPD digital sudah Ibu kirimkan lewat WhatsApp group ya anak-anak. Silahkan diklik linknya. Apakah semua sudah bisa membuka LKPD-nya? Sudah, Bu. Jadi LKPD yang akan kita bahas hari ini adalah LKPD 2, itu tentang gelombang. Seperti biasa, silahkan nanti di sini diketik nama anggota kelompok kalian masing-masing. Nah, di sini ada permasalahan, selesaikan permasalahan yang diajukan, dan kemudian buatlah hipotesis atau jawaban sementara terkait dengan permasalahan ini. Kemudian kita akan lanjutkan melakukan kegiatan 1, langkah kerjanya silakan dibaca baik-baik. Untuk hasil dari kegiatan 1 ini, kalian akan masukkan ke dalam tabel pengamatan 1. Nah, kemudian untuk soal dan analisis data pada kegiatan 1, silakan dijawab di sini. Nah, kegiatan 2 ini menggunakan aplikasi PET. Silahkan perhatikan langkah kerja, nanti setelah selesai, itu silahkan masukkan hasilnya ke tabel pengamatan 2 dan tabel pengamatan 3. Setelah itu, kalian melakukan analisis data dan menyusun kesimpulan terkait dengan 2 kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi. Setelah semuanya terisi, silahkan klik finish. Kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan LKPD-nya, anak-anak? Jika tidak, Ibu juga akan menjelaskan secara singkat terkait percobaan dengan menggunakan PET. Jadi sesuai dengan langkah kerja pada LKPD, ini diklik osilasi, kemudian di sini diklik tak berujung, kemudian di sini silakan diklik penggaris untuk mengukur panjang dari gelombang yang dihasilkan. Nah, amplitudonya silahkan disesuaikan, digeser, disesuaikan dengan nilai yang diminta pada LKPD ya. Kemudian ini frekuensinya. Dan redamannya kalian bisa taruh di 0. Kira-kira paham anak-anak? Paham ya? Kegiatan percobaan ini akan kalian lakukan di rumah masing-masing dengan menggunakan alat dan bahan sederhana dan juga percobaan virtual dengan menggunakan bantuan PET. Untuk percobaannya sendiri yang menggunakan alat sederhana, nanti silahkan lakukan dengan bantuan anggota keluarga kalian, itu suruh pegang kameranya sehingga bisa terlihat di kamera. Tapi jika tidak ada yang dimintai bantuan dan kalian tidak bisa memperlihatkan kegiatan percobaan kalian di layar, nanti silahkan untuk saat ini perhatikan teman-teman kalian yang lain yang melakukan percobaan. Jadi paling tidak dalam satu kelompok ada 1 atau 2 orang yang melakukan percobaan, sehingga teman-teman yang lain itu bisa memperhatikan percobaan yang kalian lakukan. Kegiatan percobaan ini termasuk kegiatan diskusi dan pengisian LKPD akan dilakukan selama 30 menit ya anak-anak. Jadi silakan bagi tugasnya dengan anggota kelompoknya sehingga waktu 30 menit itu cukup digunakan untuk kegiatan ini. Sekarang Ibu akan buka breakout room-nya, silahkan klik join anak-anak.
Apa yang menyebabkan terjadinya tsunami? Penyebab terjadi gempa bumi. Oke, gempa bumi katanya. Ada lagi selain gempa bumi? Apalagi Yang meletus? bagaimana proses terjadinya tsunami? Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan yang menyebabkan gempa bumi. Nah, dari sanalah terjadinya gelombang tsunami. Sumbernya dari mana? Dari internet Wikipedia. Oke. Oke, dari internet katanya. Ya, boleh kalian cari jawabannya dari internet ya, anak-anak ya. Silakan lanjutkan. Apa yang terjadi pada tali? Talinya itu bergerak naik turun. Oke, bergerak naik turun tadi ya. Talinya berbentuk gelombang. Talinya berbentuk gelombang. Jadi kalian sudah melakukan percobaan tadi kan? Jadi talinya bergerak naik turun dan berbentuk gelombang. Terus apa lagi? Talinya bergerak ke arah pilar dan kembali lagi ke kita. Oke. Talinya yang bergerak? Gelombangnya bukan. Kalau talinya cuma naik turun aja. Ya, gelombangnya merambat, talinya nggak ikut merambat. Yang pita gimana? Tali pas percobaan pitanya cuma bergerak naik turun gitu aja sih. Bergerak naik turun aja katanya. Yang lain gimana? Sama? Atau bergerak mendekati kalian pitanya? Ia naik turun sesuai dengan pergerakan tali. Oke. Silakan lanjutkan diskusinya. Nanti ingat jawabannya ditulis di LKPD-nya. Kalau gitu, untuk analisis data, apa pengertian dari gelombang? Kalau aku, gelombang adalah getaran yang merambat. Terus di mana arah rambat dan arah getar gelombang pada tali tersebut? Iya, jadi arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getaran. Yang nomor 3 gimana? Kita tidak ikut berpindah tempat, kita hanya bergerak mengikuti gerakan gelombang pada tari, yaitu naik turun. Oke, betul. Lanjut. Contoh gelombang transversal itu gelombang cahaya sama gelombang pada air. Oke, gelombang cahaya dan gelombang pada air. Benar. Ada lagi yang punya contoh lain? Enggak. Gelombang pada tali juga termasuk gelombang transversal. Silakan lanjutkan diskusinya ya. Baik. Perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau transversal itu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Oke, betul. Kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Jadi perbedaan ada di arah getaran dan arah rambatannya. Ya, betul sekali. Untuk gelombang transversal dan longitudinal itu perbedaannya ada di arah getar dan arah rambatannya. Oke, lanjutkan. Gelombang longitudinal contohnya ada gelombang bunyi, gelombang gempa, dan gelombang pada pegas. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan diskusinya ya, Nana ya. Amplitudenya berapa diminta? 1,25. Frekuensinya 1. Oke. Coba diukur panjang gelombangnya. Berapa panjang gelombangnya? 6 cm kira-kira. Oh, 6 lebih nih. 6,1. 6,2. Garis satu garis kecilnya 2, iya. 6,2 ya. Oke. Lanjut untuk yang kedua. Berapa panjangnya? 4,2. Mendekati ya. Oke, silakan diisi LKPD-nya ya. Itu ujungnya tak berujung. Nah, udah. Sudah? Sudah. Sudah. Setelah Itu amplitudenya disesuaikan sama yang diminta berapa? 1,5. Ya, geser ke kanan ke kiri. Oke, pause. Nah, ukur panjang gelombangnya. 4,2. Ya, betul. 4,2. Yang lain bisa lihat ya, 4,2 ya. Silakan lanjutkan percobaannya. Saya mau masuk ke kelompok yang lain dulu ya.
amplitudo tidak mempengaruhi besar panjang gelombang dan besar cepat lambat gelombang. Oke, ya. Lanjut. Nomor 2. Semakin besar frekuensi, panjang gelombang semakin kecil. Besar cepat rambatan, gelombangnya tetap. Oke. Benar ya? Udah ya? Benar ya? Benar Benar ya? nggak? Benar dong. Ya. Ingat dibuat, Easy. ingat dibuat LKPD-nya ya. Easy. Ingat dibuat LKPD-nya. Setelah Ya, Bu. mengirimkan LKPD, silakan kembali ke main room. Share LKPD-nya, Gus. Sudah kan, Bu? Oh, udah. Udah ya? Oke. Udah sih? Semua? Sudah. Kalau misalnya udah selesai, klik finish. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke main room dengan mengklik leave room di bawah. Apakah semua sudah kembali ke halaman utama? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, kita akan mulai presentasi. Kelompok siapa yang mau presentasi yang pertama? Kelompok 3, Bu. Baik, terima kasih. Silahkan kelompok 3. Untuk hipotesisnya, yang menyebabkan terjadinya tsunami adalah gempa yang terjadi di bawah laut, adanya letusan gunung berapi, ataupun terjadinya tanah longsor. Proses terjadinya tsunami adalah berasal dari gempa bumi di dasar laut yang menjadi sumber getaran dan menyebabkan air laut bergejolak dan menimbulkan gelombang besar. Gelombang besar inilah yang nantinya akan bergerak menuju pantai dengan kecepatan tinggi. Hasil pengamatan yang terjadi pada tali, yaitu tali akan bergerak menuju bagian yang diikat dan kemudian bergerak kembali ke sumber gerakan. Gerakan tali ke atas dan ke bawah menimbulkan gelombang dengan bentuk bukit dan lembah. Untuk gambarnya nanti akan dikirim ke grup WA. Oke, nanti ditampilkan kalau bisa. Ya, Baik. silakan lanjut. Yang terjadi pada pita, pita bergerak mengikuti gerakan gelombang tali yang naik turun akibat tali yang digerakkan. Soal dan analisis data. Pengertian gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan percobaan, arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Oke. Berdasarkan percobaan, tali tidak ikut merambat. Tali hanya bergerak di tempat, yaitu naik turun. Yang dirambatkan adalah energi. Jadi, gelombang merambat hanya mengantarkan energi. Mediumnya tidak ikut merambat. Oke. Berdasarkan percobaan pertama, pita tidak ikut berpindah tempat. Pita hanya bergerak mengikuti gerakan gelombang pada tali, yaitu naik turun. Gelombang merambat pada tali, namun tali dan pita sebagai medium perantara, dan gelombang tidak ikut merambat. Oke. Mungkin bisa gantian, Vanessa? Presentasi selanjutnya akan digantikan oleh Lydia. Gelombang yang kalian amati pada tali adalah jenis gelombang transversal. Berikan 2 contoh gelombang transversal yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang tali, gelombang cahaya, dan gelombang pada permukaan air, Bu. Ya, oke. Lanjut, jawabannya aja cukup di presentasi. Ya. Kemudian, gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya tegak lurus, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarannya searah. Oke, longitudinal. Pelan-pelan aja. Ya. Longitudinal. Ya, lanjut. Gelombang bunyi dan gelombang gempa. Oke, contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang gempa. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok selanjutnya. Siapa yang mau? Baik, kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah siap? Bisa, Bu. Silakan diperlihatkan hasil pengamatannya di. Ini untuk tabel pengamatan 2 dan tabel pengamatan 3. Silakan yang lain, apakah sama atau berbeda dengan jawaban kelompoknya atau hasil pengamatan yang diperoleh oleh kelompoknya? Oh, sama, Bu, sama. Sama, oke. Lanjut kalau gitu. Besar amplitudo tidak mempengaruhi besar panjang gelombang dan besar cepat lambat gelombang. Semakin besar frekuensi, panjang gelombang semakin kecil atau berbanding terbalik, sedangkan besar cepat lambat gelombang tetap. Nah, untuk hasil hitungannya bisa diperhatikan di layar. Jika ada perbedaan, silahkan disampaikan. Coba turunin, Gus. Terima kasih anggota kelompok 2 dan juga anggota kelompok 3 yang telah melakukan presentasi. Bagaimana anak-anak, apakah ada tanggapan atau pertanyaan terkait hasil yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3 dan kelompok 2 tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya.
baik kalau begitu kita akan lanjutkan ke kesimpulan. Jadi bagaimana kesimpulan dari kegiatan percobaan dan diskusi yang telah kalian lakukan? Ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan? Saya, Bu. Gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Berdasarkan hasil percobaan ketika frekuensi tetap tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh perubahan amplitude terhadap besar panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Ada lagi yang ingin menambahkan? Semakin besar frekuensi panjang gelombang, semakin kecil atau berbanding balik. Sedangkan besar cepat rambat gelombang tetap. Bagus sekali kesimpulan yang telah disampaikan. Baik anak-anak, berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan tadi, sekarang Ibu akan menjelaskan materi gelombang ini lewat tayangan PowerPoint. Nah, silakan disimak baik-baik ya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang dan getaran itu saling berhubungan ya. Jadi ketika merambat, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Namun, medium perambatan gelombang tidak ikut berpindah. Pembuktian dari medium perambatan gelombang yang tidak ikut berpindah itu sudah kalian buktikan lewat percobaan tali dan pita tadi ya. Untuk sifat gelombang, itu yang pertama gelombang dapat dipantulkan. Jadi ada pemantulan gelombang atau refleksi. Nah, kemudian yang kedua ada pembiasan gelombang atau refraksi. Jadi gelombang itu dapat dibiaskan. Sifat yang ketiga ada perpaduan gelombang. Sifat gelombang yang keempat ada gelombang dapat dilenturkan atau pelunturan gelombang yang disebut dengan difraksi. Yang terakhir ada dispersi gelombang. Jadi jenis-jenis gelombang itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya. Nah, berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada gelombang mekanik dan yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jenis gelombang yang kedua itu adalah gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatannya. Yang pertama itu ada gelombang transversal, di mana gelombang ini arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, gambarnya bisa kalian perhatikan pada layar kalian, jadi bentuk gelombangnya itu ada bukitnya dan ada lembah gelombang. Untuk menghitung jumlah gelombang pada gelombang transversal, maka dapat dihitung dengan menggunakan bukit dan lembah ini ya. Jadi satu gelombang pada gelombang transversal itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Sehingga berarti lintasan satu gelombang itu berawal dari A, B, C, D, E. Jadi itu adalah lintasan satu gelombang. Sedangkan di sini yang tampil dari kalian ini adalah lintasan dari 2 gelombang ya. Jadi ini satu gelombang ditambah dengan satu gelombang, jadinya 2. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Jadi bisa kalian lihat gambar dari gelombang longitudinal ini diwakilkan oleh gambar slinky yang digetarkan. Jadi pada saat slinky-nya digetarkan, akan terjadi rapatan dan renggangan. Rapatan dan renggangan ini adalah ciri dari gelombang longitudinal. Jenis yang ketiga adalah gelombang berdasarkan amplitudonya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya gelombang berjalan, dan yang kedua ada gelombang stasioner. Nah, besaran-besaran pada gelombang. Sejatinya besaran-besaran pada gelombang itu hampir mirip dengan besaran-besaran pada getaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada gelombang juga ada simpangan, kemudian ada amplitudo, kemudian ada periode dan ada frekuensi, ya. Dan tambahannya ada panjang gelombang dan ada cepat rambat gelombang. Untuk pengertiannya masing-masing bisa kalian lihat di layar kalian. Untuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal ini memiliki pengertian panjang gelombang yang berbeda ya. Satu panjang gelombang pada gelombang transversal terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Untuk gelombang longitudinal, nah, satu panjang gelombang dari gelombang longitudinal ini terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Nah, kemudian periode gelombang, kemudian kita masuk ke besaran frekuensi. Nah, kemudian ada besaran cepat rambat gelombang. Berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi, masih ingatkah kalian
pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan di awal pembelajaran tadi, apa yang menyebabkan terjadinya tsunami? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Yang menyebabkan tsunami itu ada dua. Yang pertama itu disebabkan oleh gunung letus dan juga gempa bawah laut. Ya, betul sekali. Lalu bagaimana gempa bisa menimbulkan tsunami? Saya, Bu, gempa bumi di dasar laut yang menyebabkan keseimbangan air di atasnya terganggu sehingga terjadi suatu aliran energi air laut. Energi ini berupa gelombang air laut yang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju pantai. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak, silakan perhatikan penjelasan Ibu terkait dengan fakta tsunami sendiri ya. Oke, jadi bagaimana terbentuknya tsunami? Itu diawali dengan adanya patahan, kemudian gempa yang menimbulkan getaran dan menimbulkan gelombang pada air laut yang berada di sekitarnya. Awalnya tinggi gelombangnya itu kecil, tapi kecepatannya sangat tinggi. Jadi dia cepat banget menuju ke arah pantai. Semakin mendekat ke arah pantai, maka dasar laut akan semakin mendangkal ya, sehingga menyebabkan panjang gelombang dari air laut tersebut semakin memendek, tapi frekuensinya tetap. Karena semakin dangkal, energi itu akan semakin berpindah ke atas, sehingga menyebabkan semakin lama gelombangnya menjadi semakin tinggi, seperti itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan tsunami. Ini adalah fenomena selanjutnya yang tadi kalian telah lakukan, itu ada percobaan dengan menggunakan tali dan pita. Jadi ketika kalian menggerakkan sebuah tali yang salah satu ujungnya diikatkan ke pohon dan ujung lainnya digetarkan atau digerakkan ke atas dan ke bawah secara berulang, maka akan menimbulkan gelombang. Gelombang ini nanti akan bisa dipantulkan, jadi ini digoyangkan, dia akan merambat energinya sampai di pohon, dia akan dipantulkan kembali. Akibat pemantulan ini, kita akan merasakan gerakan tali yang akan semakin menuju ke kita ya, ke sumber gelombang. Jika ada sebuah pita diikatkan di tengah tali, dia tidak akan ikut merambat ke ujung tali. Dia hanya bergerak naik turun di sekitar sini saja. Jadi hanya bergerak ke atas dan ke bawah secara berulang, mengikuti gerakan ke atas dan ke bawah pada tali. Berdasarkan gerakan pada pita itu, kita bisa menyimpulkan bahwa medium itu tidak ikut merambat, tapi hanya bergerak naik turun. Kemudian yang dihantarkan kembali menuju sumber getaran itu adalah energi. Sekarang kita akan melakukan latihan soal. Jadi, silahkan coba kalian selesaikan dan hasilnya kalian foto dan kirimkan via WA. Nah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Adakah yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan seluruh kegiatan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Gelombang adalah getaran yang merambat. Ketika merambat, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi medium perambatan gelombang tidak ikut berpindah. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Dan berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, terima kasih Agus dan Vanessa. Nah, sekarang Ibu akan share screen lagi. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi ketika merambat, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi medium perambatan gelombang tidak ikut berpindah. Nah, kesimpulan yang kedua itu kita peroleh berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kemudian, berdasarkan arah getar dan arah rambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang keempat, gelombang berdasarkan amplitudenya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kemudian, sesuai dengan hasil diskusi kalian dan presentasi serta praktikum kalian tadi, jadi dari hasil diskusi, praktikum, dan presentasinya, kita peroleh bahwa besarnya amplitudo gelombang tidak mempengaruhi besar panjang gelombang dan besar cepat rambat gelombang. Semakin besar frekuensi gelombang, maka panjang gelombang menjadi semakin pendek, begitu pula sebaliknya. Cepat rambat gelombang dipengaruhi oleh besar panjang gelombang, frekuensi, serta periode gelombang. Nah, sekarang
Apakah ada yang ingin kalian sampaikan terkait kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Jadi bisa berupa pendapat, komentar, atau masukan terkait kegiatan yang sudah kita lakukan. Bu, praktikumnya terlalu banyak dan waktunya terlalu sedikit, jadi tergesa-gesa jadinya. Baik, terima kasih atas evaluasinya. Jadi nanti pada pembelajaran selanjutnya, Ibu akan melakukan perbaikan sehingga kegiatan praktikum bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ada lagi yang ingin memberikan komentar? Baik, untuk yang lainnya yang ingin memberikan masukan, saran, komentar, refleksi, evaluasi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, itu bisa mengakses form ini. Jadi Ibu sudah tampilkan formnya di layar kalian, itu kalian bisa klik sehingga kalian bisa melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nanti link form ini akan Ibu kirimkan juga ke WhatsApp grup ya. Jadi mohon nanti diisi. Baik, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas silahkan tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan tertib, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk tes formatif serta tugas, silakan kalian bisa akses e-learning atau LMS kalian, kemudian kerjakan langsung di sana. Untuk tes formatif, itu akan dibuka sampai jam 4 sore ini, jadi silakan langsung dikerjakan, jangan sampai lewat. Dan waktu pengerjaan tes formatifnya adalah 1 jam. Untuk tugas juga silakan nanti perhatikan instruksi yang ada di e-learning ya. Untuk minggu depan, kita akan lanjutkan ke materi gelombang bunyi. Ingat dipelajari baik-baik modulnya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Dan sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Bye, 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 Selamat bye, siang. bye, bye.